Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya berada di Pegunungan Argopuro, yang mana di belakang saya, terlihat adalah puncak tertinggi di Pegunungan Argopuro saat ini ya. Ini saya cerita tentang kisah di masa lalu, tercatat di dalam kitab Akeman atau kitab Okeman. Kalau dahulu itu Akeman itu pegangan. Jadi pada masa lalu itu di Pegunungan Argopuro inilah sebagai pusat peradaban ilmu kanuragan atau pusat peradaban orang-orang pinter masa kerajaan dahulu, atau orang-orang yang memang kalau sekarang itu bisa dikatakan pejabat penelusuran sekaligus penelitian terhadap di puncak Gunung Argopuro. Di sana banyak sekali terdapat ornamen-ornamen masa lalu ya. Namun di sana tidak terkait pada masa kerajaan Majapahit. Namun lebih tinggi lagi dari masa Majapahit ya. Menurut catatan kuno dari Akeman atau kitab Okeman, peradaban Pegunungan yang Argopuro itu sudah ada mulai tahun 1000. Sedangkan bukti-bukti sejarah yang tanpa data atau belum ditemukan datanya berupa situs-situs batu megalitik itu saya tenggarai berasal dari tahun 600-an ya, 600 Masehi. Bukti-bukti sejarah berupa batu-batu yang terpahat dan lain-lain. Kemudian pada masa itu ya, pegunungan di Pegunungan Argopuro ini dihuni oleh manusia dari golongan Tantra Bhairawa. Golongan-golongan inilah yang selanjutnya menjadi pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi kerajaan dari kerajaan Singosari sampai kerajaan Majapahit. Petinggi-petingginya itu rata-rata mereka lulusan dari perguruan Hyang Arga atau Hyang Argo ya, yang mana bukti-bukti sejarah sebagai padepokan itu ditemukan di puncak Gunung Argopuro. Kemudian catatannya ini ada di Prasasti Batur, yang mana di Prasasti Batur perguruan Hyang Argo ini disebut sebagai Rikasogatan Kaliasem. Jadi Kaliasem itu kalau saat ini berada di sebelah sana ya, sisi barat, namun paling utara. Kalau sekarang itu Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Di sana lokasi pertama perguruan Hyang Arga. Karena sesuatu hal bisa dikatakan perang antara prajurit Majapahit dengan Cantrik itu murid Hyang Argo. Jadi di puncak gunung itulah saat ini bisa kita lihat bekas-bekasnya berupa bangunan dan lain-lain. Itu adalah bekas perguruan Hyang Arga, sebagaimana dicatat dalam Prasasti Batur yang disebut dengan Rikasogatan Hyang Arga atau Rikasogatan Kaliasem. Lalu kenapa sih, ada apa sih pada waktu itu? Dan sebelumnya wilayah ini adalah wilayah yang terhormat, yang disegani oleh kerajaan besar ataupun kerajaan kecil. Itu wilayah Pegunungan Argopuro saat ini itu sangat disegani ya, karena dari perguruan inilah atau dari perguruan yang berada di Pegunungan Argopuro ini melahirkan
orang-orang sakti mandraguna pada masanya. Saya perkirakan bahwasanya Sang Ranggah Rajasa Amurwabumi itu berguru di perguruan yang arga. Anda tahu Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi dalam sejarah dicatat sebagai Ken Arok. Beliau saya tenggarai berguru di Ri Kasogatan Kaliasem. Sebelum masa kerajaan di Jawa Timur, menurut bukti-bukti sejarah yang ada, yang saya temukan di puncak atau di perjalanan dari bawah menuju ke puncak pegunungan Argopuro, itu saya temukan beberapa bukti-bukti sejarah yang mengatakan bahwasanya pegunungan Argopuro sebenarnya merupakan daerah keramat, daerah yang sangat disegani, atau dapat diperkirakan bahwasanya pegunungan Argopuro itu adalah tempatnya mendidik orang-orang sakti mandraguna pada zaman itu. Menurut keterangan dari kitab Okeman, sebagaimana orang-orang terkenal, contohnya Empu Nala. Empu Nala yang berasal dari wilayah Pajarakan atau wilayah desa Kambang Rawi, sekarang berada di pegunungan Argopuro sisi selatan, tepatnya di wilayah Tiris. Bisa dilihat gunung di belakang saya. Gunung di belakang saya itu ya saudara, itu adalah Gunung Lemongan. Yang mana Gunung Lemongan ini saya tenggarai sebagai tempat bertapanya Sang Ranggah Rajasa Amurwabumi. Sebagaimana bukti-bukti sejarah yang saya temukan di atas, itu diantaranya ada Gua Sendro Gondomayit, juga batu Sendro Gondomayit, yang mana batu tersebut adalah batu tempat bertapa atau batu pipih ya, batu pipih saudara. Di sana juga ada beberapa tanda yang bisa kita baca sebagai bukti sejarah bahwasanya tempat tersebut adalah tempat bertapanya Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Dalam sejarah dicatat dengan nama Ken Arok. Kemudian di wilayah Teres ini juga ada yang namanya bukti sejarah berupa candi bernama Candi Kedaton yang terbuat dari bahan batuan andesit. Untuk sementara karena data sejarah Candi Kedaton belum sepenuhnya ditemukan, maka kita sandingkan dengan sejarah Dewi Rengganis ya. Dan wilayah Tiris ini mulai ramai antara tahun 1918 atau semenjak dibukanya kebun teh wilayah Andung Biru ya saudara. Namun sebelum itu wilayah Tiris ini sudah dibuka lebih dulu oleh para perambah hutan pada masa kerajaan Singosari, dilanjut pada masa kerajaan Majapahit, dan ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah antara tahun 1000 iklan lewat. Jadi daerah Tiris ini mulai ramai dikunjungi oleh halayak ramai, yaitu 1918. Mengenai budayanya wilayah Tiris ini ada budaya yang bernama budaya Matraman, yang mana budaya ini campuran dari orang-orang Madura, orang-orang Mataram, juga orang-orang Osing Banyuwangi. Jadi campur jadi satu ya. Akhirnya
wilayah ini mempunyai budaya yang mulai dilupakan oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat melupakan budaya yang bernama budaya Matraman. Itu asli di budaya wilayah Teris ya saudara. Budaya Matraman ini mulai ada antara tahun 1600-an setelah pertempuran antara Mataram dengan Banyuwangi, yang mana pasukan-pasukan atau prajurit dari kerajaan Mataram baru yang terluka dalam pertempuran itu melarikan diri ke wilayah pegunungan Argopuro yang ada di Teris ini sekarang ya, bagian selatan tepatnya. Juga prajurit dari kerajaan Belambangan yang terluka dalam pertempuran itu juga melarikan diri sini. Bisa saja terluka, bisa saja mengejar musuh dan lain-lainnya. Sehingga di sini ada yang namanya makam Bujuk. Kemudian menurut catatan kuno kitab Ageman, sebagaimana yang Anda lihat bentuk kitab Ageman di depan ya, bagian depan video, kitab Ageman menerangkan bahwasanya tempat ini adalah salah satu gugusan pegunungan Argopuro yang dahulu terdapat beberapa gunung tertinggi yang sempat meletus dan mengguncangkan bumi ya saudara. Terbukti dengan adanya beberapa ranu di sini, diantaranya ranu tengkorak di belakang saya ini ranu tengkorak ya di belakang saya. Kemudian ranu kembar, ranu betok, ranu agung, ranu segaran, ranu merah dan lain-lain ya. Intinya di sini ranu banyak sekali ya saudara yang belum terekspos. Dan ketika dilakukan penelitian secara menyeluruh bahwasanya ranu tersebut adalah ranu yang terbentuk dari bekas letusan Gunung Purba. Dan itu semua ada di wilayah Teris. Letusan Gunung Purba dalam catatan kitab Ageman itu terjadi antara tahun 1124 Saka. Bukti sejarah akan meletusnya pegunungan Argopuro pada waktu itu dapat kita lihat dan kita nikmati pemandangannya saat ini. Oke saudara, itulah sekelumit cerita tentang masa lalu pegunungan Argopuro yang saya yakin Anda tahu yang namanya pegunungan Argopuro yang dikenal sebagai pegunungan yang memiliki trek pendakian terpanjang di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.